kita di penghujung acara, yakni penutup dan drama. Baiklah, sebelum drama dimulai, di sini kami selaku pembawa acara, apabila ada salah atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada tahun 1412 Masehi, Kerajaan Majapahit diguncang dengan perang saudara yang dikenal dengan Perang Paregreg. Perang saudara yang berkepanjangan ditambah dengan bencana kekeringan membuat penderitaan rakyat semakin parah. Sementara itu, Kadipaten Tuban yang dipimpin oleh Adipati Arya Teja, atau tepatnya Adipati Wilwatikta, yang daerahnya selalu menjadi sumber pajak kerajaan, nasibnya pun tidak jauh berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Ini membuat sang Adipati mengumpulkan seluruh demang di Tuban untuk membahas tentang keuangan dan keadaan masyarakat Tuban. Para demang-demangku sekalian, sudah bersama-sama kita ketahui bahwa perang tidak kunjung usai, membuat ibu kota Majapahit memerlukan banyak dana. Maka dari itu, atas perintah kota raja, penarikan pajak pun harus ditingkatkan. Ada apa, Demang Ponotowondo? Bahkan di Kademangan Soko dan Kademangan Semanding banyak rakyat yang terjangkit penyakit busung lapar. Bagaimana Demang Tambak Boyo? Ampun Gusti, seperti apa yang telah diutarakan Demang Ponotowondo, Kademangan Tambak Boyo pun mengalami gagal panen karena serangan hama dan ditambah lagi kemarau yang berkepanjangan. Lalu, apakah Kademangan yang lain mengalami hal yang sama? Ampun Gusti, Kademangan yang lain pun mengalami hal yang sama. Aku tidak peduli, ambil pajak dari rakyat Tuban. Kalau mereka menolak, ambil secara paksa. Bila perlu, ambil dengan jalan kekerasan. Ampun Gusti, apakah itu tidak akan membuat rakyat akan bergejolak? Aku tidak peduli, kalau kalian tidak sanggup, akan kujabel kedudukan kalian sebagai Demang. Tidak ada tapi-tapian, laksanakan tugas ini dengan segera. Gesto akan dawuh Gusti. Rasul
Ampun Gusti. Ada apa, Bayangkara? Ampun Gusti. Hamba ingin melapor perihal Raden Sahid. Ada apa dengan putraku itu? Ampun Gusti. Hamba melihat Raden Sahid masuk ke dalam daharan. Lalu, Hamba melihat Raden Sahid banyak membawa bahan makanan keluar dari kadipaten. selain itu, apa yang diperbuat oleh putraku itu? Ampun Gusti. Saya pernah melihat Raden Sahid di Kademangan Tambak Boyo. Beliau membagi-bagikan makanan terhadap keluarga yang kelaparan. Cepat, cari dia sampai ketemu. Bawa dia untuk menghadapku. Ngestoaken dawuh Gusti. Ampun Gusti. Kalau begitu kami pamit untuk undur diri. Iya, silakan. Sembah sungkem kami Gusti. Sementara itu, Ibunda Raden Syahid sedang berpikir dan merenungi putranya yang justru lebih suka keluar kadipaten ketimbang di dalam kadipaten. Melihat hal itu pun, Adipati Arya Teja mendekati istrinya untuk membicarakan perihal Raden Syahid. Ada apa istriku? Engkau tampak bersedih. Kang Mas Arya Teja, saya sedang memikirkan putra kita. Mengapa ia lebih suka keluar kadipaten? Iya, aku pun tak tahu dengan jalan pikirannya. Kenapa justru dia lebih senang kumpul dengan rakyat jelata. Bahkan tadi Kang Mas mendapat laporan dari salah satu anggota Bayangkara bahwasannya putra kita membawa bahan makanan keluar dari kadipaten. Untuk apa Kang Mas? Dari laporan Demang Tambak Boyo, makanan-makanan itu dibagikan ke rakyat Tuban yang kelaparan. Terlalu, itu pemikiran yang keblinger. Iya, aku sudah menyuruh pasukan Bayangkara untuk mencarinya. Kita tunggu saja. Aja sampai
Ada apa Bayangkara? Cepat, bawa dia kemari. Sembah sungkem pangabakti kagem Romo lan Kanjeng Ibu. Dari mana kamu? Ampun Romo, Ananda sekedar jajah Desa Milangkori. Untuk apa? Apakah masih kurang semua yang ada di Paten? Semua ada lebih dari cukup. Ampun Kanjeng Ibu, Ananda merasa lebih tentram ketika melihat keadaan rakyat Tuban secara langsung dari dekat. Romo mendapat laporan dari Demang Tambak Boyo bahwasannya Ananda sering kali mendatangi rakyat Tuban. Injih Kanjeng Romo. Apa yang kamu dapatkan dari itu semua? Ampun Kanjeng Ibu, saya menjadi lebih mengerti bahwa ada ketimpangan kehidupan dalam rakyat Tuban. Banyak rakyat Tuban yang sengsara, mereka kelaparan, sakit, muntaber karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Jangankan untuk makan, untuk sekedar buang air besar saja mereka tidak bisa. Banyak rakyat sengsara dan meninggal dunia karena wabah. Cukup. Bukankah Kanjeng Ibu yang minta Ananda untuk bercerita? Yang lainnya? Ananda juga melihat Demang Penotobondo dengan semena-mena, bahkan dengan kekerasan melakukan pungutan pajak. Diam! Tahu apa kau dengan tata negara? Ampun Romo, bukankah kita sama Muslim wajib saling mengingatkan? Watawasau bil haq, watawasau bis sob. Itu bukan urusanmu. Ampun Romo, apakah kita tega melihat penderitaan rakyat dari wabah kelaparan? Belum lagi mereka dipaksa untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Pemimpin macam apa kita ini yang menutup mata melihat kesengsaraan rakyat dari wabah kelaparan? Ampun Romo, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan yang dipimpinnya. Ampun Romo. Cukup! Apakah Romo pernah melihat satu keluarga yang mati karena kelaparan? Apakah Romo tahu kalau banyak anak-anak yang memakan daging tikus karena tidak ada makanan yang bisa dimakan? Sudah cukup. Apakah Ananda merasa paling benar telah mencuri makanan di gudang Kadipaten? Apakah itu cerminan bagi seorang muslim? Bayangkara, panggilkan kiai. Ngerteno
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, apa hukuman bagi pencuri dalam ajaran agama Islam? Ampun Gusti, dalam syariat agama Islam, hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangannya. Bayangkara, cepat laksanakan tugas ini. Maaf Kang Mas, apakah tidak ada cara lain? Mau dengan cara apa lagi? Putra kita sudah sangat keterlaluan. Biarkan kita usir saja Kang Mas. Pergi kamu dari kadipaten ini dan jangan pernah kamu kembali ke kadipaten ini sebelum kau mampu menggetarkan dinding-dinding kadipaten ini dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ngestoaken dawuh Kanjeng Ibu lan Kanjeng Rama. Ananda pamit. Sementara itu, di dalam Masjid Agung Demak, para wali sedang membahas mengadakan sidang wali songo untuk membahas tentang pergantian wali sebagai ganti dari Syekh atau Sayyid Maulana Malik Ibrahim yang telah meninggal. Sebab sepeninggal Sunan Gresik diikuti oleh perang saudara yang terjadi di Majapahit, membuat rakyat Majapahit semakin menderita. Kejahatan terjadi di mana-mana, perampokan, perjudian, dan kemerosotan budi semakin merajalela. Dulur-dulurku semuanya, setelah Sunan Gresik meninggal dunia, tentunya kita kekurangan juru dakwah yang ada di Pulau Jawa ini. Juru dakwah yang mampu merangkul orang-orang Jawa, sebab negeri Majapahit kita ini dirundung perang yang tidak berkesudahan. Betul, Kanjeng Sunan Ampel. Tapi tentu tidak mudah untuk mencari juru dakwah sekelas Sunan Gresik. Untuk itu, para sedulur-sedulur saya kumpulkan di Masjid Agung Demak ini. Mohon maaf Kanjeng Sunan. Ada apa, Sunan Gunung Jati? Apakah tidak lebih baik kalau Kanjeng Sunan Ampel sendiri yang menunjuk dan mengangkat penerus Sunan Gresik? Betul, Mas Gunung Jati. Tapi paling tidak pemikiran dan pendapat orang banyak akan jauh lebih baik karena berdasarkan mufakat kebersamaan. Betul apa yang telah disampaikan oleh Sunan Ampel. Namun, siapakah sosok seorang yang dapat menggantikan posisi Sunan Gresik? Sedangkan santri yang ada di Ampel, Linta dan Lamongan
Usianya masih sangat muda untuk menggantikan posisi Sunan Gresik. Ampun Kanjeng Sunan Ampel. Bagaimana pendapat Sunan Giri? Saya mendengar putra Adipati Wilwatikta atau yang dikenal dengan Arya Teja, ia memiliki ilmu agama yang linui. Dia murid dari Kiai Jaran Penolak yang masyhur di jalur selatan. Ampun Kanjeng Sunan. Bagaimana pendapat Sunan Giri? Tapi apa mungkin Kanjeng Sunan? Dia adalah putra mahkota Tuban yang akan menggantikan kedudukan ayahandanya menjadi Adipati di Tuban. Apalagi saya mendengar Raden Mas Arya Teja hanya memiliki satu putra laki-laki, yaitu Raden Syahid. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Bukankah begitu, Kanjeng Sunan Ampel? Apa yang diutarakan oleh Sunan Kudus benar sekali secara syariat, dan yang disampaikan oleh Sunan Bonang pun benar secara hakikat. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Kanjeng Sunan Ampel? Selaku sesepuh para wali, aku tugaskan Sunan Bonang untuk membawa Raden Syahid ke Masjid Agung Demak. Insya Allah, Kanjeng Sunan Ampel, mohon doa pangestu kepada seluruh para wali yang hadir. Sementara itu, Raden Syahid yang telah pergi meninggalkan Kadipaten Tuban terus berjalan tanpa arah, dan tujuan semakin jauh dia berjalan. Semakin jauh dia berjalan, juga semakin tampak jelas penderitaan rakyat Tuban yang ia lihat. Semakin nampak jelas pula kemerosotan budi manusia. Judi merajalela tanpa pandang usia, tua ataupun muda, membuat Raden Syahid berpikir untuk merampok para saudagar dan akan ia bagikan kepada fakir miskin untuk meringankan beban hidup yang diderita oleh rakyat Tuban. Sepertinya kita akan kemalaman sampai ke Lumajang Jaranejong. Perintahkan semua pengawal agar menjaga ketat pedati, sebab kita akan sampai ke lembah Gunung Arjuna akan malam hari. Saya mendengar terdapat begal baru di lembah Gunung Arjuna yang sangat ditakuti oleh para saudagar Majapahit. Benar Tuan, saya juga mendengar kabar itu pekan lalu. Ada seorang saudagar dari Tuban. Ia dirampok di tengah hutan Randu Wadon. Seluruh harta bendanya habis dirampok. Kamu takut Bangkal? Kalau kita melewati lembah Wilis, lalu melewati lembah Gunung Arjuna, lalu memutar melewati selatan, itu akan membutuhkan waktu kurang lebih 5 hari perjalanan. Dan itu akan membuat Tuan Kromojoyo rugi besar. Sudahlah, kita berdoa saja agar perjalanan kita tidak ada hambatan yang berarti. Ayo cepat.
Tunggu sebentar. Mohon maaf di sana. Apakah saya boleh tahu dengan siapa saya berhadapan? Lajong Bangkal, selesaikan. Kami tidak pernah ada urusan denganmu. Menyingkirlah, biarkan kami lewat. Kamu terlalu sombong, Lokajaya. Apakah kamu tidak mengenal kami? Bangkal dan Lejong, murid dari Petapa Resi Ki Buyut Manguntapa. Sebelum kamu melihat matahari terbit di dunia ini, kami sudah terlebih dahulu melintang dunia persilatan. Sedangkan kamu, anak ingusan kemarin sore, sombonganmu sudah setinggi langit. Ilmuku jauh di bawah kesombonganku. Kurang ajar, sahabat pedang, bilang saran gue.
Fatan Al-Fatan, ini hasil rampokan Sunan Kalijogo mau dibagikan sama anak-anak yatim. Fatan udah nggak ada ya? Oke, Kanjeng Lukojoyo, Bernal Lukojoyo, silahkan diberikan kepada anak yatim piatu hasil rampokan, tapi bukan rampokan ini ya, ini asli adalah pemberian dari salah satu jamaah kami, perwakilan dari jamaah Al-Basor Ar-Ridho dan perwakilan dari jamaah Musola Muslim yang diberikan kepada Bapak Hartanto. Serta Fatan, oke, silahkan boleh kembali lagi itu anak-anak. Terima kasih untuk Branda Lukojoyo. Oh, Fatan sini, sini, naik Fatan. Nah, Branda Lukojoyo kasihkan sama Fatan. Sementara itu Sunan Bonang yang sedang mencari Raden Syahid terus berjalan menyusuri jalur Pandura. Ketika sampai di desa Menilo, Kadipaten, langkah dari Sunan Bonang terhenti sejenak karena tiba-tiba beliau dihentikan oleh seorang pemuda yang berdiri tegak di hadapannya dan berkata dengan sangat halus dan sangat sopan. Mohon maaf Kanjeng. Ada apa nak mas? Bolehkah saya bertanya Kanjeng? Boleh, monggo tanyakan saja nak mas. Umur Kanjeng belum terlalu tua, kenapa Kanjeng memakai tongkat? Tongkat ini bukan sekedar untuk orang tua, tapi tongkat ini juga bisa berguna sebagai petunjuk dan pelindung. Mohon maaf Kanjeng, saya kurang mengerti. Artinya, orang yang hidup di dunia haruslah memiliki pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga harus mempunyai petunjuk, yaitu agama yang akan selamatkan kita dunia akhirat. Mohon maaf Kanjeng, kalau tidak salah tongkat itu adalah kayu langan sari yang berasal dari puncak Gunung Muria. Kenapa tongkat itu Kanjeng lapisi dengan emas? Benar Ger, emas itu ibarat hiasan dari sebuah petunjuk. Dia bisa berupa harta, jabatan, anak, istri, atau yang lainnya. Tapi itu hanyalah hiasan. Dan yang terpenting adalah si tongkat sebagai petunjuk.
Banyak orang yang tertipu dengan hiasan sehingga ia lupa dengan petunjuknya. Bolehkah saya melihatnya, Kanjeng? Nanti setelah melihatnya, kamu ingin memiliki? Saya hanya ingin memeriksanya, Kanjeng. Tidak usah, Ger. Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan. Apakah Kanjeng Sunan tidak apa-apa? Maafkan saya, Kanjeng. Tidak apa-apa, nak mas. Kenapa Kanjeng tampak bersedih? Apakah karena tongkat ini saya ambil? Saya bersedih bukan karena tongkat ini. Lalu sebab apa, Kanjeng? Saya bersedih karena melihat putra Adipati Tuban masih silau dengan harta. Mohon maaf, Kanjeng. Saya hanya ingin memeriksanya. Sebab saya mendapatkan amanah dari guru saya bahwa harus berguru kepada seorang kiai yang di tangannya selalu tergenggam tongkat berlapis emas. Karena itu, jadikanlah saya murid Kanjeng. Tidak usah, Ger. Terlalu berat untuk menjadi muridku. Insya Allah saya sanggup, Kanjeng. Tidak semudah yang engkau bayangkan. Atas izin Allah, saya pasti bisa. Jika engkau berguru hanya untuk mencari emas, itu di sana. Ambillah semaumu. Ayo, ambillah. Engkau akan kaya raya dengan emas itu. La haula wala quwata illa billah. Saya lebih memilih Kanjeng menjadi guru saya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang murid yang meyakini dan mengikuti perintah seorang guru dengan tulus, ikhlas dan penuh dengan keyakinan. Sementara itu, Sunan Bonang yang sedang mengajarkan murid-murid di Pondok Pesantren Bonang, beliau mengajarkan lagu-lagu tulan yang bertema menyindir para pemimpin Majapahit yang pada saat itu dalam keadaan rusak, korupsi di mana kewenangan-kewenangan para pemimpin itu oleh Sunan Bonang dengan lagu tulanan Gundul Gundul Pacul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita nyanyi lagu Gundul Gundul Pacul nggih. Nggih, Kanjeng. Monggo. Gundul Gundul Pacul Cul, gembira
adalah nasihat untuk kita semua, bahwasanya setiap kita adalah pemimpin. Ingat, gundul atau kepala bisa jadi kepala desa, kepala daerah, kepala sekolah, atau apapun itu. Ketika kalian menjadi kepala, jangan gembelengan. Adigang adigung adikuwoso. Dan yang perlu kalian ingat, kepala atau gundul yang menyunggi wakul, itulah amanah rakyat yang kalian emban. Jangan dibuat gembelengan. Maka arti dari lagu ini adalah gundul pacul, kepala perkara papat ojo ucul. Mata gunakan untuk melihat penderitaannya rakyat. Telinga gunakan untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Mulut gunakan untuk menasehati masyarakat. Dan hati gunakan untuk merasakan penderitaannya rakyat. Apa kalian semua paham? Kanjeng. Baiklah, kalau begitu kalian semua boleh istirahat. Saya akan menjemput santri dari Tuban. Oke, Kanjeng. Monggo. Sunan Bonang meninggalkan pondok pesantren Bonang, lalu berjalan menemui putranya yang dititipi tongkat, yang tanpa terasa sudah 3 tahun lamanya. Sunan Bonang pun terkejut melihat santrinya yang telah ditumbuhi dengan rumput-rumput ilalang dan diikuti oleh semak-semak belukar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Abdallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nak Mas, marilah ikut saya ke Demak Bintoro untuk sowan ke para wali yang lain. Ngestoaken dawuh Kanjeng Sunan. Sementara itu, Sunan Bonang yang sedang mencari Raden Syahid lalu membawa ke Demak Bintoro guna disaksikan oleh para wali yang sedang mengadakan wali sidang Wali Songo untuk menunggu kedatangan Sunan Bonang yang telah menjanjikan akan datang dengan membawa putra Tuban, yaitu Nak Mas Syahid atau putra Adipati Arya Teja. Sidang itu dipimpin langsung oleh Raden Fatah sebagai pemilik legalitas Kesultanan Demak Bintoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kanjeng Sunan Ampel, pada kesepakatan kita hari ini tanggal 12 bulan ke-12 Chandra Kartika, Sunan Bonang akan memboyong putra Tuban ke Demak Bintoro. Tapi sampai saat ini Sunan Bonang belum juga tiba ke Demak Bintoro. Apa mungkin Kanjeng Sunan Bonang menemui kesulitannya? Rasa-rasanya tidak mungkin Kanjeng Sunan, sebab Sunan Bonang sangat cerdik dan sabar dalam menuntun seseorang. Ataukah putra Tuban itu tidak mau diboyong ke Demak Bintoro? Rasa-rasanya itu tidak mungkin, sebab Raden Syahid adalah orang yang dari kecil ditempa oleh Kiai Jaran Penolak yang masyhur di Tuban. Saya yakin putra Tuban itu bisa diboyong ke Demak Bintoro oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kita tunggu saja, Sunan Bonang pasti tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kanjeng Sunan Ampel dan Raden Fatah. Saya terlambat membawa Raden Syahid untuk sowan ke Demak Bintoro. Tidak apa-apa Sunan Bonang. Yang terpenting Raden Syahid telah bisa diboyong ke Demak Bintoro. Selanjutnya untuk pengangkatan Raden Syahid saya serahkan kepada Kanjeng Sunan Bonang. Pada hari ini, tanggal 12 hari ke-12 bulan Chandra Kartika, putra Adipati Tuban Raden Syahid telah resmi diangkat menjadi salah satu anggota Majelis Dakwah Wali Songo dengan gelar Sunan Kalijogo. Dan pemerintah Kesultanan Demak Bintoro mengakui bahwa Raden Syahid atau Sunan Kalijogo menjadi salah satu juru dakwah Wali Songo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikianlah persembahan kami